Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bukan Vietnam dan Filipina, pelatih timnas Irak lebih waspada ke Indonesia. Lah, kok bisa? Selanjutnya, misteri timnas U17 Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Patriot Garuda. Salam olahraga, ayo dukung terus timnas Indonesia. Time's just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, mengatakan bahwa dia lebih mewaspadai Indonesia daripada Vietnam dan Filipina. Menurut Casas, selaku pelatih timnas Irak, timnas Indonesia berpotensi untuk menyajikan kejutan saat bertanding dengan timnya. Bukan Vietnam dan Filipina, Indonesia malah lebih diwaspadai oleh pelatih timnas Irak itu. Jika menilik dari ranking FIFA, posisi timnas Garuda berada di paling rendah ketimbang Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia akan bertanding melawan Irak, Vietnam, dan Filipina dengan sistem round robin atau home dan juga away. Pertandingan pertama Indonesia akan bertandang ke markas Irak pada 16 November mendatang. Karena itulah, Casas menyebutkan Indonesia berpotensi akan menyerang dengan taktik kejutan saat melawan timnya. Mengingat skuad merah putih di tangan Shin Tae-yong yang memiliki kualitas pemain yang sangat bagus. Terlebih, taktik permainan pelatih timnas Indonesia itu seringkali tak terbaca oleh lawan. Hal inilah yang membuat beberapa lawannya bertanya-tanya, bagaimanakah penampilan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan merupakan target tinggi bagi Shin Tae-yong untuk mengantarkan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pastinya timnas Indonesia akan bermain dengan skuad lengkap. Pertandingan ini merupakan kalender dari FIFA. Belum dipastikan berapa banyak skuad yang akan dibawa Shin Tae-yong dalam pertandingan tandang ke Irak. Yang sudah menjadi keputusan ialah ditiadakannya TC di Indonesia. Pemain akan bertolak dari Indonesia ke Irak pada tanggal 12 November. Di berita selanjutnya, timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 akan bertolak menuju Indonesia pada 23 Oktober dan rencana rombongan ini akan tiba di Jakarta pada hari ini 24 Oktober 2023. Ya, timnas Indonesia U17 berada di Jerman sejak 18 September 2023 untuk melakukan pemusatan latihan dan rangkaian uji coba sebagai persiapan Piala Dunia U17. Terlepas dari rasa nasionalisme, di mana bangsa Indonesia memiliki kebanggaan timnas sepak bolanya bisa berlaga di Piala Dunia, walaupun untuk kelompok umur U17, pasti ada yang optimis dan pesimis menilainya. Saya sendiri merupakan salah satu yang pesimis ya dengan timnas ini. Ya, bagaimana tidak? Persiapan untuk menghadapi ajang sekelas Piala Dunia teramat singkat. Sejak seleksi awal hanyalah sekitar 3 bulan saja. Lawan yang akan dihadapi pun bukan lawan sembarangan, tapi dari timnas U17 yang telah lolos kualifikasi di benuanya masing-masing. Artinya, persiapan mereka sudah jauh-jauh hari dan pengalaman bertanding dengan negara-negara lain pun sudah mumpuni. Dan yang patut dicatat adalah timnas U17 tidak lolos kualifikasi Piala Dunia U17 zona Asia loh. Mereka hadir karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Inilah yang membuat negara-negara tetangga seperti Laos, Vietnam, dan Thailand merasa aneh. Negara yang tidak lolos kualifikasi tapi malah bisa bertanding di Piala Dunia. Jangan lupa, sejarah juga bahwa ketika zaman dulu, Indonesia menerapkan sistem pelatnas jangka pendek. Indonesia miskin prestasi. Kemudian sistem pelatnas diubah menjadi sistem jangka panjang dengan mengirimkan timnas ke luar negeri berbulan-bulan untuk berlatih. Misalnya PSSI Garuda di Brasil, PSSI Primavera dan Barretti di Italia, dan sekarang ada pelatihan yang berkesinambungan di Inggris di bawah Panji Garuda Select. Timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong pun sejatinya adalah pelatnas jangka panjang, tapi berpusat di Indonesia. Shin Tae-yong mempersiapkan pemain-pemain muda kelompok umur untuk kemudian diorbitkan menjadi pemain timnas senior. Lalu, bagaimanakah prestasi timnas U17 dengan persiapan cuma 3 bulan? Walaupun timnas ini diperkuat oleh pemain-pemain diaspora seperti Kauda Manik, Mauri Yevas, Welber Halim, Amar Break, Jidalbin, tapi apakah mereka bisa jadi jaminan untuk mengangkat prestasi tim? Ya, betul. Pemain lokal U17 banyak yang bagus-bagus dan berpengalaman, tapi apakah mereka bisa bersatu padu di lapangan? Bahkan mungkin banyak di antara kita yang belum pernah menyaksikan permainan mereka. Ini memang masih menjadi misteri.
Dan tentang faktor pelatih, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bima Sakti, tapi pelatih ini adalah pelatih yang bertipe jarang ganti pemain untuk strategi, rotasi, atau ada pemain yang kurang berkontribusi. Pergantian pemain biasanya dilakukan di atas menit ke-75 setelah pemain terlihat kelelahan. Sisa waktu pertandingan yang sedikit itu tidak banyak yang dapat dilakukan pemain pengganti. Dan berbicara strategi, terlihat perbedaannya dengan strategi Shin Tae-yong yang kerap memperkuat sektor sayap untuk bergerak menusuk ke kotak penalti. Strategi Bima Sakti terbilang monoton dengan serangan dari tengah, dan kalaupun ada serangan sayap, biasanya umpan langsung ke kotak penalti lawan. Ya, semoga setelah 3 bulan berdiskusi dengan Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih dan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, strategi pelatih BS bisa lebih berkembang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya, walaupun pesimis, tapi saya selalu berdoa agar timnas Indonesia bisa berprestasi karena selama saya hidup 57 tahun ini, boleh dibilang inilah pertama kalinya saya, insya Allah, bisa menyaksikan timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Dan tentunya, harapan lolos ke babak 16 besar saja sudah prestasi yang luar biasa dan akan tercatat dengan tinta emas. Ayo semangat Garuda Muda! Timnas Indonesia U17 yang berstatus sebagai tuan rumah juga tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Semua laga fase grup yang dijalani skuad asuhan Bima Sakti itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di laga pertamanya, skuad Timnas Indonesia U17 akan melawan Ekuador pada 10 November 2023. Setelah itu, Garuda Asia akan menantang Panama dan 13 November 2023 dan menghadapi Maroko pada 16 November 2023. Menariknya, Chow Yun Damaning juga mengaku senang bukan main ketika bisa membela timnas Indonesia U17, bahkan ibu dan neneknya sampai menangis. Katanya, dilansir dari Instagram resmi Timnas Indonesia, "Halo, saya Chow Yun Damanik. Saya sangat senang di sini bersama Timnas Indonesia. Saya sangat senang ketika dapat panggilan Timnas U17 masuk ke ponsel saya. Ayah saya senang, ibu saya menangis, dan nenek saya juga. Dan saya bangga berada di sini. Melihat lambang logo Garuda ini sangat luar biasa. Saya harap dapat terpilih di Timnas U17 untuk Piala Dunia U17 dan lolos di babak penyisihan grup." Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.